Kita coba lepas dulu semua cover bodinya nih guys. Pakai obeng cebol ini aja udah cukup. Kita lepas joknya juga nih pakai kunci T10. Harusnya ada 2 baut di samping, tapi karena nggak ada kita langsung angkat aja. Nah, selanjutnya kita angkat throttle bodinya dengan melepas mur dan baut menggunakan kunci T10. Jangan lupa kita lepas soket sensor-sensornya juga nih guys. Kebetulan baut filter udara udah nggak ada nih, jadi tinggal kita angkat aja si TB-nya. Lepas juga sensor-sensor yang tadi sulit buat kita lepas. Dan hasilnya bakalan kayak gini nih. Jadi prinsipnya jangan sampai ada kabel bodi yang masih menempel di rangkaian mesin. Ini juga masih kita lepas kabel spool dan beserta teman-temannya. Sampai yang tersisa cuma tinggal kabel masanya ini nih guys. Bisa kita lepas dulu dek samping kanan biar kita gampang melepas baut masanya. Kalau masih kesulitan kita bisa lepas juga nih kancing kabel koilnya yang menghalangi kunci saat pelepasan baut masa. Kalau udah tinggal kita putar pakai tangan dan tarik kabel keluar dari rangka. Selanjutnya kita lepas juga nih kabel rem belakang yang terhubung ke rangka bagian depan. Lalu tinggal kita dorong aja ke depan dan tarik keluar kayak gini. Nah, ini tinggal kita kendorin aja mur atau baut mounting yang menghubungkan antara mesin dengan rangka depan. Buat teman-teman jangan lupa kumpulin bautnya biar nggak nganclang kemana-mana. Untuk pelepasan baut shock breaker saya buat terakhiran karena biasanya jungkat-jungkit saat pengendoran mur mountingnya. Ini tinggal kita tarik aja, nggak tahu ini korosi atau berjamur namanya, yang penting bisa terlepas kayak gini. Sekarang bisa kita lepas nih kabel sensor O2 nya. Selanjutnya saya akan lepas baut knalpotnya. Cukup siapkan kunci T10 dan kunci ring 14 atau kunci T14. Kira-kira jadinya kayak gini nih. Buat membuka tutup kepalanya tinggal kita lepas aja menggunakan kunci heksagonal ukuran 6 alias L6. Saya akan lepas juga nih karet headnya. Gak apa-apa rusak karena nanti bakalan saya ganti. Biar nggak lupa saya lepas dulu baut bagian samping ini nih. Sebelum itu saya lepas juga soket sensor EOT yang nempel di blok bagian depan ini. Untuk cover mesin ini harusnya kita lepas lebih awal ya, tapi karena nggak ada jadi kita lepas terakhiran. Saya atur posisi top dulu ya, biar nanti ketika pemasangan saya bisa tahu posisi top itu seperti apa. Di sini saya kendorin dulu nih. Kita setel dulu biar nggak terlalu nonjok ke rantai ketengnya. Saya hentak kayak gini untuk melepas gigi sentriknya, atau saya akan menggunakan impact kayak gini. Nah, akhirnya saya menemukan posisi topnya nih guys. Arahnya vertikal ke bawah kayak gini ya. Dan juga ada titik yang menghadap ke depan. Kalau udah ingat tinggal kita lepas aja nih guys. Selanjutnya saya akan lepas mur kepala klep ini menggunakan kunci ring 12 dengan memutar ke arah kiri atau lawan arah jarum jam. Jangan lupa kita pisahkan dan simpan biar nggak ngancleng kemana-mana. Saya pastiin lagi nih nggak ada lagi baut yang menempel di blockhead ini. Setelah dicongkel pakai linggis saya akan tarik blockhead kayak gini. Saya lepas juga packing kaleng ini karena nanti akan saya ganti semua packingannya. Nah, ini nih tampak jelasnya saat kita kendorin ketengnya tadi. Tinggal kita lepas aja silinder headnya atau silinder komnya. Selanjutnya saya akan lepas klip sehernya menggunakan tang lancip kayak gini. Dan akan saya sedikit dorong pinnya biar bisa keluar kayak gini nih guys. Biar nggak ada yang ketinggalan saya cek juga nih stang sehernya. Ada oblak apa enggaknya. Sekarang saatnya kita lepas pelatuknya kayak gini. Dan ini pelatuk untuk X ya, alias klep yang kecil. Dan jika terjadi kesulitan tinggal kita lepas aja menggunakan baut yang lebih kecil dari baut sipit ini. Dan ini untuk klep in ya, alias yang besar. Lagi-lagi saya akan cek biar nggak ada yang ketinggalan. Melepas per klepnya saya akan ganjel biar nggak bengkok saat dihentak. Saya menggunakan kunci T ya, dan hasilnya kayak gini. Setelah saya cek ternyata nggak ada oblak di klep maupun di bos klepnya. Buat ngebersihin ini katanya kita bebas ya, boleh menggunakan sunlight atau sabun colek.
Tapi di sini saya menggunakan brush kawat. Untuk penyakiran kita dilarang menggunakan bor ya, karena itu akan mempercepat keausan sitingan klep dan juga kemiringan klep. Hasil skir pakai bor udah selesai nih guys. Saya ganti juga nih seal klepnya karena katanya ini yang bikin ngebul tipis. Gak lupa saya pasang semua packingannya juga nih guys. Saya pastiin bos bloknya sudah terpasang di tempat yang seharusnya. Setelah itu saya akan kocok engkolannya untuk memastikan kelancaran pompa olinya. Karena tadi casing housingnya nggak ada, jadi udah kita belikan juga nih guys. Untuk pemasangannya ternyata cukup dicolok-colok kayak gini aja nih, dan hasilnya bakalan jadi estetik kayak gini. Bautnya ini mirip sama baut body Mio ya guys ya. Full pump juga ternyata masih bagus ya. Jadi fix ngemposnya cuman karena ngebul aja.